air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, dan memasak. Dari mana datangnya air? Mengapa air tak kunjung habis walaupun kita gunakan setiap hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Seri. Apa kabar sahabat? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau daur. Siklus ini adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Perhatikan siklus air pada gambar berikut ini. Proses siklus air terjadi sebagai berikut. Air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi karena terkena panas matahari. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Kemudian uap air akan naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya air mengalami pengembunan atau kondensasi hingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian membentuk awan. Di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran air atau es di awan cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran-butiran air ini disebut presipitasi. Tahukah kamu apa manfaat siklus air bagi kehidupan? Manfaatnya antara lain, siklus air bermanfaat untuk menjaga ketersediaan air bersih yang jumlahnya terbatas di bumi. Kebanyakan air di bumi adalah air garam yang tidak bisa diminum. Siklus air mendaur ulang air secara alami sehingga air bersih tetap tersedia di bumi. Tanpa adanya siklus air, bumi kita mungkin sudah lama tidak memiliki pasokan air bersih dan menjadi tempat yang sulit untuk ditinggali makhluk hidup. Mendistribusikan air ke seluruh permukaan bumi. Meskipun tidak merata, dengan adanya siklus air, hampir semua tempat di permukaan bumi mendapatkan air melalui hujan, limpasan, aliran sungai, dan juga mata air yang diisi melalui hujan. Manfaat siklus air selanjutnya adalah memindahkan berbagai mineral dan nutrisi antara litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer. Tanpa adanya siklus air, siklus yang menggerakkan aliran mineral dan nutrisi tidak akan bekerja. Selanjutnya adalah mengatur pola cuaca dan iklim. Iklim bergantung pada penguapan dalam siklus air, begitu juga dengan pola cuaca. Membersihkan permukaan bumi. Hujan yang turun akibat adanya siklus air membersihkan permukaan bumi yang dilewatinya dari berbagai debu, kotoran, dan polusi udara lainnya. Air memiliki sifat pendinginan karena dapat menyerap panas. Siklus air memberikan efek pendinginan bumi dengan cara memerangkap panas sinar matahari. Tanpa adanya siklus air, bumi akan menjadi jauh lebih panas dan pemanasan global dapat terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, es, dan salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah atau infiltrasi dan akan keluar sebagai mata air, dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, misalnya sungai, dan terus mengalir sampai laut. Air di sungai dan laut kembali mendapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini jadi terus berlanjut sampai terjadinya hujan kembali. Sebagai latihan pemahaman kalian, coba kalian gambarkan proses siklus air beserta keterangannya pada gambar. Kemudian sebutkan manfaat air yang kalian ketahui selain yang sudah disebutkan tadi. Demikian pembelajaran mengenai siklus air. Sampai jumpa di materi lainnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.